Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan pakaian kemuliaan buat kita nih yang hadir di rumahnya Sahibul Musibah. Alhamdulillah. Makanya tidak ada hal yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang membuat kita rugi hadir di tempat seperti ini. Mengapa? Nanti di hari kiamat Allah pakaikan kita pakaian kemuliaan gara-gara kita hadir takziah, hadir di acara seperti ini. Alhamdulillah. Makanya untuk hadir di acara seperti ini nggak perlu diundang, kecuali di luar lingkungan. Nggak tahu kalau nggak tahu kan ya. Kalau yang satu lingkungan mah udah tahu fadilahnya nanti di yaumil kiamah dapat pakaian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetangga kita yang terkena musibah, maka hadirnya kita wajib biar nanti di yaumil kiamah Allah pakaikan kita pakaian perhiasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu, ada kesempatan, hadirlah kita di acara seperti ini. Insya Allah nanti di yaumil qiyamah Allah pakaikan kita pakaian kemuliaan. Ya, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sanjungkan selalu kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya. Kita selaku umat semoga terus patuh serta istiqomah dalam mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita panjang umur, memberikan kita sehat afiat, memberikan kita taufik hidayah. Tujuannya satu, enggak lain, enggak bukan agar kita mau hadir di majelis ilmu, agar kita mau hadir menuntut ilmu. Maka ketika orang dikasih panjang umur, dikasih sehat afiat, dikasih taufik hidayah, nggak mau hadir nuntut ilmu, nggak mau hadir di majelis ilmu, maka dosa besar bagi orang yang seperti itu. Na'udzubillah min. Jangan sampai terbalik ketika syiar dalam agama kita, kokohnya kita luar biasa, kompaknya kita luar biasa, tapi yang inti dalam agama kita yakni nuntut ilmu, sepinya luar biasa. Na'udzubillah min. Sudah umum kita lihat yang namanya maulid mah rame, jarang yang sepi ya. Sudah umum kita lihat yang namanya Isra Mi'raj mah rame, jarang yang sepi. Sudah umum kita lihat orang yang taziah nih pasti rame, nggak sepi. Tapi terkadang kita lihat di majelis-majelis ilmu, orang ya, jadi semangatnya jangan dibalik. Semangat menuntut ilmunya lebih utama, selepas itu diaplikasikan, diterapkan dalam syiar-syiar seperti ini. Mengapa? Karena kita hidup di dunia dan di akhirat pun harus pakai ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kita pengen dunia harus tahu ilmunya. Wa man aradal akhirah, kalau kita pengen akhirat harus tahu Kalau kita pengen dunia dan akhirat harus tahu ilmunya. Mengapa? Kalau kita ngaji maka akan ada perbedaan dengan orang-orang yang kagak ngaji. Nah, cerminnya nih ada di kita di malam ini. Kalau kita ngaji berarti ketika kita datang ke acara takziah seperti ini bawa tasbih. Kalau kita ngaji, datangnya kita ke acara seperti ini bawa tasbih. Kira-kira berapa orang yang bawa tasbih? Kira-kira berapa orang ini yang bawa tasbih? Ini salah siapa nih? Ngaji mengaji, ilmunya gak ada dipraktekin. Apa memang kadang bahasanya belum tahu karena gak ngaji? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan selepas acara takziah ini pada ngaji. Demen nama ngaji, doyan nama ngaji. Karena acara seperti ini ada ilmunya. Dalam bab tawasul ada tartibut tawasul, ada bab doa, ada tartibut doa. Walimatul wadimah seperti ini diatur oleh agama kita.
Jangan sampai niat kita yang baik, tapi cara kita dalam melaksanakan perkara syiar seperti ini kurang baik karena kurangnya ilmu pada diri kita. Doa-doa kita, istighfar kita, tahlil kita, mudzabzabina baina dzalik, terombang ambing antara dunia dan akhirat, antara langit dan bumi. Kagak nyampe, ngapa? Karena tertibut doanya nggak kita ikuti. Kalau kita ngaji, nggak mungkin kita hadir di tempat seperti ini, tangan kita begini nih, begini nih. Pasti ada baik. Ini kalau tempat tahlil tangan pada begini nih. Emang enak banget ini tangan kalau disatuin. Emang enak banget ini. Tapi ada manfaatnya, enggak, cerminan setan. Ini perbuatan bedanya kita beda sama setan. Beda, makanya kalau hadir taklim, hadir taziah, tangannya jangan seperti ini. Namanya tasbih. Ini perbuatan orang Yahudi, kita mah Muslim tinggalin. Emang enak banget ini tangan begini. Iya, tinggalin di dengkul dah. Tangan super ngantuk dah urusannya dah. Ya, hindari tangan seperti ini. Kalau kita ngaji, maka kalau kita doa minta sama Allah ngikutin apa anjuran ulama, tangannya diangkat sejajar dengan bahu. Amin. Disatuin nih Pak, tangan kita disatuin, kanan dengan kiri kita disatuin, diangkat sejajar dengan bahu kita. Ini yang namanya apa ini? Siku jangan nempel di paha. Kalau kita ngaji, jangan sampai orang di luar kita heran. Ngaji mah ngaji, tapi penerapan dalam keseharian kita kurang. Karena nuntut ilmu mah wajib dari buayan hingga liang lahat. Ini kita nih yang masih doyan makan, masih doyan minum, masih doyan mie ayam bakso, masih doyan seblak, masih doyan apa lagi? Nasi uduk. Wajib nih kita ngaji. Minimal seminggu sekali, 2 minggu, 2 minggu, ada yang 2 kali, sekali, agak sempat Ustaz, 3 minggu sekali, agak sempat Ustaz, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali, urutan minimal dalam pertanggalan kagak sempat ngaji, maka udah wajib itu orang untuk ngajiin, gitu ya udah. Cuma gimana ya Bang? Kita hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptain sama Allah buat ibadah. Ibadah harus pakai ilmu. Kalau kita nggak ngaji, bagaimana kita tahu bab ilmu bab ibadah? Karena rangkaian kita biar jadi ibadah. Ini malam kita ta'ziyah. Salah satu yang harus kita dapatkan adalah tazkiratul maut. Ingat kita bakal meninggal dunia. Ini almarhumah Ibu Ruqyah binti Haji Ba'i. Kalau dengar dari ceritanya mah, yang sakit adalah suami beliau ya. Yang udah sakit lama mah, ya Pak. Biar sehat afiat. Tapi yang meninggal istrinya. Ini Ibu Ruqyah baru meninggal belum mati. Gimana? Ini Ibu Ruqyah baru meninggal belum benar nggak Pak? Meninggal sama mati sama nggak Pak? Mati sama meninggal sama nggak Pak? Yang benar ini Ibu Ruqyah baru meninggal belum benar nggak tuh ungkapan? Meninggal sama mati sama beda? Hah? Jawab apa? Ini Ibu Ruqyah baru meninggal, belum mati. Emang beda Ustaz? Beda. Kalau mati ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Kullu di situ makna tafsirnya adalah seluruh yang bernapas. Yang bernapas bukan kita doang manusia. Malaikat bernapas, jin udah pernah dengar belum jin mati?
Udah pernah dengar belum? Udah pernah dengar belum malaikat mati? Mengapa nggak bakalan kita dengar? Karena nanti mati kita bareng dengan malaikat, matinya kita bareng dengan para jin. Jadi ketika kita punya keluarga, saudara, tetangga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutnya baru meninggal dunia, belum mati. Kalau meninggal dunia, fa idza jaa adaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal, nah, ajalun artinya batas. Artinya batas. Batas dalam konteks kita manusia, garis miring usia. Kita nih usia kita beda-beda. Walaupun Rasulullah telah menyampaikan usia umatku 60 sampai 70 tahun, tapi kontraknya beda-beda. Kontraknya beda-beda. Ada yang 30 tahun udah meninggal, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60 kurang sehari. Ya, ini jarang kayaknya yang tua-tua, orang di atas 60, 70 dan rata. Ya. Ajalun artinya batas. Kalau kita sudah sampai usia batas kita, maka kita akan pindah ke alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Ibu Ruqyah baru meninggal, belum mati. Kalau usia kita udah datang, kagak bisa dimajuin, kagak bisa dimundurin. Pak, di dalam badan kita ini ada ruh. Ada apa? Ruh. Ruh itu ngontrak di dalam badan kita. Kapan kontrakannya habis? Tergantung kontrak kita ketika kita di rahim ibu kita di usia 4 bulan, 4 tahun lahir. 4 bulan. Ditentukan tuh 4 bulan ajal kita. Makanya ketika meninggal dunia sesuai dengan ajal yang ditentukan Allah, ketika kita berada di usia kandungan ibu kita di usia 4, rezeki kita ditentuin sama Allah, ajal kita, usia kita ditentukan sama Allah. Ini Ibu Ruqyah waktu 4 bulan di usia kandungannya udah ditentuin usia berapa? 63 tahun. Berarti pas hidup di dunia 63 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontraknya habis. Tapi enggak semua manusia, Pak, sesuai dengan kontraknya. Ada manusia yang memang kontraknya belum habis tapi udah meninggal duluan. Kenapa? Karena kagak betah. Kontrakan mah masih tinggal 2 bulan lagi nih kata malaikat. Emang udah kagak betah di dunia? Emang apa kagak betah? Urusan. Urusan dah. Udah sekarang ya udah coba bocah lagi keluar masuk sekolah. Ya, duit ada langka. Ya, lo kamu kata mumet iman Islam kita gak kuat, masya Allah. Ya, ada itu orang begitu. Nah, orang-orang yang bunuh diri kontraknya belum habis, cuman nggak betah, maka ruhnya keluar tuh dari badannya. Gitu. Kalau orang bunuh diri kontraknya belum habis, kontrakannya belum habis, tapi udah keluar. Keluarnya kemana ruhnya? Mudzabdzabina baina dzalik. Itu ruh orang yang bunuh diri kagak ke langit, kagak di bumi, terombang-ambing di antara langit dan bumi. Naudzubillah min. Karena mudah-mudahan ruh kita mah nanti ketika keluar sampai ajal kita, sampai usia kita, ruh kita ditempatkan di tempat yang namanya Illiyin. Karena ruh-ruh yang baik akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang namanya Illiyin. Ruh yang kagak baik, yang dekat banget sama masjid, sama udah buat banyak masjid sama jemaah, nanti akan ditempatkan di namanya Sijjin. Tuh ruh yang kagak bagus tuh ditempatkan di Sijjin. Tapi ada pendapat ulama yang ketiga, qadarullah, dengan kehendak Allah ruh tuh bisa pulang. Nengok sanak pamit keluarganya, yang nempatin rumahnya, yang make mobilnya, yang nempatin tanahnya.
ada tuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala ngelihat, "Oi, bukan hanya rumahku yang kau pakai, tapi kirim dong Fatihah." Al-Imam Syafi'i menyatakan kita selaku anak kepada orang tua selepas sholat fardu saja baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali, tergolong orang-orang yang pelit, tergolong anak yang pelit 3 kali. Ini kadang-kadang bagaimana mau doain sholat juga ada untuk bilangin dari hati. Pertama kali nanti akan dihisab adalah sholat kita. Perkara sholat, ayo perbaiki perkara sholat kita. Di mana memperbaikinya? Di majlis taklim. Istinjanya perbaikin, wudhunya perbaikin, sholatnya perbaikin. Insya Allah nanti amal-amal yang baik, akhlak kita selama hidup di dunia berefek jadi baik. Jadi ini Ibu Rukiah baru meninggal, belum mati. Di alam barzahnya dengar nih, kita zikir, kita tahlil, kita baca yasin, kita baca ratibul hadat, dengar almarhumah di alam barzahnya. Makanya almarhumah ini senang. Di alam barzahnya senang, keluarga yang masih hidup yang ditinggalin nggak lupa. Karena perkara zikir seperti ini nih sudah jauh dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Rasulullah bersama para sahabat hadir takziah, Pak. Hadir melayat ke sahabat Sa'ad. Ketika ini sahabat Sa'ad betul-betul disaksikan kesolehannya oleh Rasulullah. Yang nyolatin sahabat Sa'ad Rasulullah. Yang nyaksiin kesolehan Sa'ad Rasulullah. Yang ngantar Sa'ad ke alam kuburnya ketika dimakamin Rasulullah. Kurang soleh apa ini sahabat Sa'ad? Tapi ketika sahabat Sa'ad masuk di alam kubur, Rasulullah enggak buru-buru pulang. Ngapain Rasulullah? Pasabahna. Maka Rasulullah itu membaca tasbih tawilan, baca tasbih lama di samping kuburnya sahabat Sa'ad. Subhanallah, 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 subhanallah. Karena Rasulullah baca, sahabat yang pada saat itu ngikutin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah lama tuh baca tasbih, Rasulullah Pak kabarna, Rasulullah bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, sahabat pun bertakbir. Selepas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, selesai itu Rasulullah baca zikir di samping makamnya Sa'ad. Sahabat ada yang nanya, "Ya Rasul, mengapa ini tumben-tumbenan?" Kalau bahasa kita tumben-tumbenan nggak langsung balik. Ini kan baca tasbih di samping makamnya Sa'ad. Mengapa aku baca tasbih? Mengapa aku bertakbir? Mengapa aku bertakbir? Karena Sa'ad di alam kuburnya lagi terhimpit kuburnya. Sa'ad di alam kuburnya lagi kejepit. Kubacakan tasbih, kubacakan takbir, kubacakan tahmid sampai rengkang, sampai sudahnya tuh jepitan yang dirasakan oleh Sa'ad di alam kuburnya. Pak, muhasabah buat kita. Saking solehnya, ya nih sahabat Sa'ad yang nyolatin Rasulullah, yang nganterin ke kuburan Rasulullah, masih dijepit di alam kuburnya. Lalu bagaimana kita? Kesolehan kita belum tentu. Ini kadang-kadang kita ngucap khair gara-gara kagak enak. Ishadu ala anna hadzal mayyit min ahlil khair. Kalau kata kita. Tapi belum tentu di hati orang-orang yang mengucap khair kagak ada rasa dengki gitu sama si mayit. Belum tentu ada rasa enggak suka tuh sama si mayit karena babnya kagak enak. Khair tuh kesaksian kita masih dipertanyakan. Tapi ini sahabat Sa'ad, saking solehnya sahabat Sa'ad, itu langit bergoncang,
Ngapa? Saking senangnya ruh saat mau datang begitu. Itu saking solehnya sahabat. Saat kita solehnya belum ada capnya Pak. Dan belum tentu kita disolati Rasulullah, diantar ke makam kita sama Rasulullah, enggak. Lalu bagaimana kita? Hidup kita sekarang, usia kita udah berapa? Waktu begitu cepat, al-waktu kasyaik, waktu bagaikan pedang. Kalau bukan kita persiapkan kehidupan kita dari sekarang, kapan lagi? Makanya setiap hari mah Allah berikan kita hidayah, taufiknya dari diri kita. Ya Pak? Allah berikan sehat tapi afiahnya dari diri kita. Orang banyak yang sehat tapi nggak afiah. Banyak yang sehat doyan makan, doyan minum, doyan bergaul, koko dan lain sebagainya. Tapi sholat kagak, ngaji kagak. Itu namanya sehat doang, afiahnya nggak dapet. Padahal setiap subuh malaikat menurunkan hidayah. Bagi yang bangun subuh, bagi yang bangun subuh. Jadi kalau orang lagi subuh enak lapar tidurnya, suara azan kagak kedengar, satu rizki itu hilang padanya di hari itu. Nah, untuk bilamin, makanya bangun pas subuh sebegadang-begadangnya kita. Kalau subuh mau bangun, ya pasang alarm segede-gedenya, kencengin tuh volume. Ya, kalau nggak mesen sama bocah yang begadang bisa buat begadang ya. Bangun subuh, kita jangan ada subuh kagak bangun karena fadilahnya subuh. Salat fajar rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ini almarhumah di alam barzahnya lagi diuji sama malaikat rumah munkar loh, nakir loh. Lagi diuji nih 1 sampai 7 hari itu sama malaikat rumah. Ya diuji. Nah, sambil diuji, ini almarhumah senang apa? Karena ini keluarganya, kita tetangganya, kita saudaranya ngebantu dengan zikir tahlil doa. Maka almarhumah merasa terbantu di sana dan almarhumah ringan ya menghadapi sisi pertanyaan ujian malaikat rumah.